Anda kembali menyaksikan berita utama di segmen Kompas Bisnis. Saudara Koordinator PPKM Darurat Menko Kemaritiman dan Investasi, Ludbinsar Panjaitan, sebut ada potensi kasus COVID bisa meledak sampai lebih dari 40.000 kasus per hari. Sejumlah langkah antisipasi pun sudah disiapkan. Pemerintah menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, obat sampai oksigen jika kasus COVID naik lebih dari 40.000 kasus per hari. Selain itu, koordinasi meminta bantuan dengan sejumlah negara sudah dilakukan seperti Tiongkok dan Singapura. Seperti diketahui saudara, kasus corona di Indonesia terus cetak rekor. Aja mungkin nanti kita sampai ke 40.000 ataupun lebih. Oleh karena itu, skenario untuk menghadapi itu tadi sudah kita lakukan. Jadi baik mengenai obat, mengenai oksigen maupun tadi rumah sakit. Kalau ada yang bilang tadi perlu bantuan dari luar, kita juga sudah komunikasi dengan Singapura, kita komunikasi juga dengan Tiongkok. Dan saudara, hari ini kasus corona di Indonesia kembali cetak rekor. Total penambahan kasus Rabu 7 Juli adalah 34.379 dan jumlah yang meninggal lebih dari 1.000 orang. Angka penambahan kasus ini lebih tinggi dari jumlah penambahan kasus Selasa lalu 31.189 orang. Ya, kasus corona di Indonesia terus cetak rekor. Bagaimana skenario penanganannya jika kasus positif terus naik? Kita berdiskusi malam ini dengan Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN, Raden Pardede. Selamat malam Pak Raden. Selamat malam. Oke Pak Raden, ini kita dapat kabar buruk lagi ya, penambahan kasus cetak rekor lebih dari 31.000 dan apa langkah antisipasi yang sudah disiapkan? Kalau Pak Menko mengatakan angka kasus bisa bertambah lebih dari 40.000, siapkah kita Pak? Ya, kalau dikatakan harus, jadi kita harus mempersiapkan sebaik mungkin. Ya tentu seperti juga tadi oleh Pak Menko Maritim sudah sebutkan, bahwa kita harus menyiapkan segala sesuatunya, baik itu rumah sakit, kemudian juga fasilitas kesehatan di situ, bila perlu kita juga tambah dengan rumah sakit darurat. Tetapi yang pertama sebelum itu tentu kita ingin supaya kita lakukan pemisahan secara jelas, mana yang masuk ke rumah sakit, mana yang bisa dilakukan isolasi mandiri. Jadi supaya beban dari rumah sakitnya pun berkurang. Sementara itu juga seperti yang kita lihat selama ini, bahwa ada kebijakan dari Kementerian Kesehatan, di mana 40% dari bed itu, dari tempat tidur itu, untuk kali ini, untuk beberapa waktu ke depan dalam keadaan darurat ini, 40%-nya dialokasikan untuk yang kasus COVID, yang ringan, yang menengah dan berat. Kalau kita lihat itu sebetulnya numbers itu, kalau ada kita lihat itu maka masih ada tambahan sebetulnya dari tempat tidur itu sekitar 50.000. Kalau direlaksasi seperti aturan yang akan dibuat oleh dan sudah dibuat oleh Menteri Kesehatan. Namun tentu tidak hanya tempat tidur yang perlu, juga obat-obatan, juga tenaga kesehatan. Nah, itu semua harus dikelola secara bersama-sama, secara terintegrasi. Tentu juga harus dibuat juga mungkin standarisasi obat-obatan. Ya, kita pastikan ketersediaan seluruh obat-obatan baik untuk yang dilakukan di isolasi mandiri, Wisma Atlet, kemudian di Wisma Haji dan juga di rumah-rumah. Dan juga ketersediaan obat itu bisa diupayakan baik dari dalam maupun bahkan bukan tidak mungkin kita juga melakukan penyiapan diri untuk kita bisa melakukan impor juga. Jadi semua itu harus dilakukan sekarang. Yang kita lihat sekarang sayangnya ada aja ya orang-orang nakal gitu loh Pak Raden, yang bikin harga obat tinggi, bikin jarang di pasar. Semoga setelah ada tindakan kemarin nggak kejadian lagi gitu ya Pak. Karena kalau dilihat di sini kan angka kasus positif diperkirakan akan terus naik. Dan itu kita sudah cetak rekor berhari-hari. Apa sebenarnya penyebabnya?
kan kita sudah melaksanakan PPKM darurat, Pak. Apakah ini perlu Ya. masa inkubasi? Jadi badai ini belum berlalu, kalau boleh kita katakan. Oleh karena itu, yang tadi Pak Menko Maritim katakan, kita harus menyiapkan senario, benar senario itu. Dan kalau kita lihat sebetulnya, supaya masyarakat juga sadar, bahwa yang kita hadapi sekarang ini bukan varian yang lama lagi. Apakah itu varian Wuhan, yang dimana itu adalah merupakan awal dari coronavirus 19 ini. Sekarang kita sudah masuk ke varian Delta. Sebagai angka yang sederhana yang bisa dipikirkan oleh kita bersama supaya kita melihat betapa varian Delta ini daya tularnya sangat luar biasa. Perbandingan adalah sekarang itu kalau satu varian Delta, ya satu varian Wuhan itu sekarang misalkan dia menularkan bebas tanpa kita melakukan prokes itu, maka dalam 1 bulan atau 30 hari, dia akan, yang satu orang tadi bisa menularkan ke 729 orang. Ya. Nah, kalau varian Delta ini, satu orang yang kena, jadi yang kita lihat waktu itu ada warga negara India, ada kemudian yang di Cilacap, kemudian ada juga yang di Kudus dan di Bangkalan itu, satu orang kena dalam tempo 30 hari, kalau kita tidak menerapkan prokes ini, dan ini yang menjadi persoalan kita, tidak menerapkan prokes ini, maka tanpa prokes tadi, dia akan menularkan ke 117.000 orang lebih. Oke. Dan itulah skalanya yang kita harus hati-hati sekarang itu. Jadi memang dibutuhkan kesadaran dari semua pihak. Kita bertanggung jawab untuk diri kita, bertanggung jawab untuk keluarga kita, bertanggung jawab untuk masyarakat dan bangsa kita. Diajak kita sekarang itu untuk bersama-sama melewati badai ini. Sayangnya masih banyak yang belum sadar tuh Pak, PPKM darurat ditarik, di kota sih sepi, tapi jalan tikus rame sekali lalu lintas gitu. Nah, Pak, disebutkan juga bahwa untuk merespon lonjakan, nanti kita juga membuka komunikasi dengan beberapa negara, misalnya Tiongkok dan juga Singapura. Nah, itu bentuk bantuannya apa saja? Lalu mungkin negara mana lagi yang tengah kita dekati untuk membantu keadaan Indonesia? Tentu kita akan usahakan dari dalam negeri. Itu yang pertama ya. Kemudian kita lakukan pengetatan di sana-sini. Seperti yang dikatakan tadi, PPKM darurat, PPKM mikro yang diketatkan semuanya. Kemudian vaksinasi menjadi penting. Tentu yang kita akan minta bantuan nanti. Seperti yang tadi Pak Menko sudah katakan, kita minta bantuan baik itu dari Tiongkok maupun Singapura. Ya. Kita juga masih bisa minta bantuan karena negara Australia juga sudah menawarkan bantuan. Demikian juga negara-negara ASEAN atau di Asia Timur lainnya yang mungkin memberikan bantuan. Tentu yang kita bisa minta bantuan adalah misalkan obat-obatan, itu yang utama. Jadi fasilitas-fasilitas kesehatan yang mudah bisa diterbangkan atau ditransportasikan dari tempat mereka ke sini. Mungkin juga nantinya nakes, ya kalau terpaksa. Ya ini, jadi semua itu kita buka hubungan diplomasi menjadi penting pada sekarang ini. Negara-negara sahabat itu dalam keadaan kita susah, itulah menjadi teman yang abadi sebetulnya. Oke, jadi pertanyaan. pada saat keadaan seperti ini, memang terlihatlah siapa yang menjadi teman kita, artinya sahabat kita yang sesungguhnya. Oke, dan mereka akan memberikan bantuan dalam waktu dekat, Pak, atau gimana? Sekarang sudah dilakukan komunikasi, bagaimana nanti caranya, bagaimana kapan itu tentu akan diatur nanti. Dan akan diatur oleh Pak Menkes, ya, tentu dengan Satgas nantinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Raden telah bergabung di Berita Utama. Yang jelas saudara, angka kasus positif tampaknya terus akan naik. Ini tugas kita bersama untuk mematuhi protokol kesehatan, karena kita nggak cuma bicara statistik ya Pak Raden, tapi soal jiwa di sana. Terima kasih Pak Raden sekali lagi telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam, sehat-sehat selalu Pak.